Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antara nikmat itu, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di siang hari ini kita dapat menyisihkan waktu kita untuk melaksanakan ibadah Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam rangka memegang ajaran-ajarannya sampai dengan yaumil akhir. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa pada hari ini kita sudah sampai hari yang ke-28 melaksanakan ibadah siam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas umat Islam ini, beribadah, memakmurkan bulan Ramadan, sehingga pada akhirnya meningkatlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang jika ingin ibadahnya sukses di bulan Ramadan, tentu dia juga memperhatikan ibadah-ibadah penunjang siam yang dilakukannya. Pencapaian derajat iman dan takwa yang diperolehnya akan semakin tinggi, akan semakin baik jika diisi ibadah siamnya dengan ibadah-ibadah tambahan lainnya, sehingga akan teramat serasi dan bersinergi antara ibadah siam kita dengan ibadah yang lain sebagai penunjang. Di antaranya ibadah tersebut adalah sholat. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwa sahabat Rasulullah SAW bernama Rabi'ah bin Ka'ab, dia pernah tinggal bersama Rasulullah. Pada suatu saat Nabi memanggilnya, wahai Rabi'ah bin Ka'ab, banyak-banyaklah kamu bersujud kepada Allah. Artinya banyak bersujud di sini adalah salat. Kita pahami awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah fa in salat salaha sa'irul amalihi wa in fasadat fasada sa'irul amalihi, kata Rasulullah demikian. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula amalannya. Bila
Salatnya buruk, maka buruk pula amalan yang lainnya. Itulah yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya salat adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salata li zikri. Salatlah kamu untuk mengingat Allah. Maka dalam hal ini, di bulan yang mulia ini, kita tingkatkan ibadah salat sunat kita untuk menunjang ibadah terutama siam dan juga salat wajib kita, bahwa kedudukan salat sunat adalah sebagai penunjang salat wajib. Kemudian yang kedua, ibadah yang menunjang ibadah siam kita di bulan Ramadan ini adalah bersedekah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun wa ma tunfiqu bisai'in fa innallaha bihi alim. Kalian belumlah sempurna kebajikanmu jika belum kamu menginfakkan sebagian hartamu, dan apa-apa kamu yang kamu infakkan di jalan Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari ayat ini sudah jelas, kita belum dikatakan sebagai orang yang mempunyai kebaikan yang sempurna jika belum kita menyisihkan sebagian harta kita kepada saudara kita. Dengan turunnya ayat ini, maka para sahabat berlomba-lomba untuk mensedekahkan sebagian hartanya. Abu Talha, dia memiliki kebun korma yang begitu bagus di Madinah, bahwa di dalamnya ada sumur yang tidak pernah kering dan cukup luas. Maka diinfakkanlah sebagian kepada saudaranya, yaitu Sa'id bin Zaid dan Ubay bin Ka'ab. Begitu antusiasnya para sahabat Rasulullah menanggapi firman Allah ini. Begitu juga sahabat yang lain. Zaid bin Haris, dia menginfakkan atau mensedekahkan harta yang dicintainya, yaitu sebuah kuda perang kepada Utsamah anaknya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah. Kalau ibadah-ibadah yang lain, semua ibadah itu untuk dirinya, bahwa sholat itu untuk dirinya, haji untuk dirinya, puasa pun untuk dirinya. Tapi kalau sedekah, zakat dan infak adalah beribadah untuk dirinya dan juga orang lain. Maka dari itu, setiap muslim jika menghadapi sakaratul maut, omongannya sama. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ya Allah, tundakkanlah kematianku sampai beberapa saat supaya saya bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Al-Munafiqun ayat 10. Dari Al-Quran tersebut dapat kita berikan kesimpulan bahwa sedekah adalah ibadah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap orang muslim yang mendekati ajalnya, dia selalu ingat dan minta kepada Allah agar umurnya ditangguhkan kematiannya supaya bisa beribadah, dalam hal ini bisa bersedekah. Bahwa sedekah itu adalah bisa menghapus dari kesalahan dan dosa kita. Allah akan mengampuni kita atas dosa-dosa kita. Ada dua hal. Yang pertama, Allah menghapus doa hambanya melalui ujian atau sakit. Yang kedua, Allah menghapus dosa hambanya dengan sedekah.
Jadi hambanya tinggal milih, jika Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, milih sakit atau milih sedekah. Kalau kita milih sakit, biaya untuk berobat mahal dan juga kita menderita. Tapi kalau kita berikan dalam bentuk sedekah, badan kita sehat, walaupun kita mengeluarkan sebagian harta kita, namun orang lain senang. Dan yang ketiga, untuk penunjang ibadah siam kita selama bulan Ramadan ini adalah berzikir, mengingat Allah. Berzikir bisa dengan kalimat-kalimat thayyibah, dan juga zikir bisa dengan membaca Al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran di rumahnya, maka penghuninya hatinya bisa menjadi tentram. Kebaikan banyak yang datang, malaikat pun pada berdatangan, dan setan pergi. Bagi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka penghuninya sempit dadanya. Kebaikan tidak datang, malaikat pergi, yang datang adalah setan. Inilah gambaran betapa pentingnya kita membaca Al-Quran. Bahwa Al-Quran di yaumil akhir nanti dia bisa menjadi pemberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati li ashabi. Bagi siapa orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran datang di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW. Jika pada saat ini, di bulan Ramadan ini, kita jauh dari membaca Al-Quran, apalagi di bulan-bulan di luar Ramadan, tentunya kita mengabaikan. Janganlah kita termasuk orang-orang yang mahjuran, kata Allah, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa ibadah sebagai penunjang siam kita di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang terbaik di tahun ini, dan Allah memberikan diterima ibadah kita dan memberikan pahala yang banyak untuk kita, sehingga pada akhirnya kita keluar sebagai orang-orang yang menang, orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala meningkat ketakwaannya. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Jika di tahun kemarin kemampuan kita masih kelas SD, maka Ramadan ini, selesai Ramadan ini, kita meningkat ketakwaan kita sekelas SMA, bahkan S1. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wa salamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumidin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang kedua ini, penunjang siam kita di bulan Ramadan, kita kembangkan dengan ibadah yang lain. Yang pertama adalah sholat sunnah, ya, terutama dalam hal ini qiyamul lail. Qiyamul lail yang bagus adalah di sepertiga malam. Rasulullah SAW mengatakan,
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam. Kemudian Allah berfirman, qalu hal min sa'ilin fa'tihi hal min da'in fastajibulahu hal min mustaghfirin fa'astaghfirulahu. Wahai hambaku, siapakah yang pada sepertiga malam ini meminta kepadaku, fa'tihi, aku akan berikan. Dan siapakah hambaku yang sepertiga malam ini dia berdoa kepadaku, fastajibulahu, pasti aku akan kabulkan. Kemudian Allah mengatakan lagi kepada hambanya, hamin mustaghfirin, siapakah hambaku yang memohon ampun kepada aku, fastaghfirullahu, pasti aku akan mengampuninya. Mudah-mudahan tarawih kita, qiyamul lail kita, walaupun dilaksanakan di awal malam, insya Allah akan berdampak di esok-esok harinya. Kita mengerjakan qiyamul lail di sepertiga malam untuk meraih keutamaan. Marilah kita tutup tausiah di siang hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan kita dalam jalannya, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma yuhibbuna ila hubbik. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min ajid dunya wa ajabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.